Dalam 12 tahun terakhir semenjak bisnis digital mulai bergerak naik, kita menyaksikan bahwa di dunia banyak sekali bisnis yang menjadi digital, menjadi light asset, dan bisnis digital itu menyelesaikan banyak masalah masyarakat dengan biaya murah. Sekarang, bisnis digital di dunia tumbuh dengan kecepatan penuh. Di Indonesia dalam 12 tahun ini sudah bisa memiliki 5 unicorn company atau perusahaan dengan valuasi di atas 1 billion US dollar atau sekitar 15 triliunan rupiah. Semenjak pandemi, maka bisnis digital meningkat tajam kebutuhannya. Di mana dalam 2 tahun terakhir di Tiongkok per minggu tumbuh 1 unicorn. Di Singapura 1 bulan tumbuh 1 unicorn. Begitu juga di India, 1 dalam setiap 2 bulan ada perusahaan unicorn bertumbuh baru di India. Sementara di Indonesia dalam 2 tahun ini belum lahir lagi unicorn baru. Entahlah 2 tahun ke depan. Kayaknya nggak ada juga tuh. Maklum, tidak ada yang mendukung, juga tidak ada roadmap niatan pejabat negara membangun bisnis digital anak bangsa di tanah air dengan dukungan kemudahan-kemudahan. Yang ada hanya pendiaman. Ini faktanya. Kalau dilihat dari sisi bisnis, bagaimana kita melihat hal ini? Apakah orang Indonesia itu tidak kreatif yang bisa membuat masalah besar diselesaikan dengan teknologi digital? Atau regulasi pemerintah yang memang terlalu fokus di politik dan terlalu memikirkan pencitraan sehingga lupa mengangkat sendi bernegara lainnya seperti ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, dan keamanan? Terlalu politik, sangat politik, serta politik adalah segalanya yang harus didulukan. Sungguh, unicorn ini berciri satu hal, semakin besar problem yang di-solve, semakin besar masalah yang terselesaikan. Maka semakin cepat perusahaan digital itu bertumbuh serta dibutuhkan karena memang menyelesaikan masalah-masalah besar tadi. Apakah di Indonesia sudah tidak ada problem besar lagi? Apakah sudah banyak solusi yang dibuat? Atau malah kebijakan mengebiri banyak gerakan kreatif masyarakat? Contoh, data di lapangan ada puluhan ribu pendaftar minta sertifikasi BPOM yang sudah tahunan gak keluar. Bagaimana UKM mau maju kalau demikian? Ini adalah salah satu contoh pengebirian kreativitas. Ada sisi lain lagi, di mana di dunia bisnis digital harus menggunakan server nasional sementara kita minta zero downtime. Apakah perusahaan nasional milik negara tersebut berani kasih garansi, yaitu zero downtime? Nggak ada tuh. Bahaya dalam bisnis digital misalnya kalau mau transfer duit, tahu-tahu ngedrop. Namun server dan sarana internetnya nggak berani kasih jaminan atau ganti rugi. Berat lah. Nah, itulah susahnya berbisnis dengan negara yang berbisnis, yaitu BUMN. Sementara server dan fasilitas dari luar negeri sudah lebih murah plus garansi zero downtime. Kalau lama mereka bayar penalti, tetapi nggak boleh dipakai. Kalau bisnis digital buat browsing-browsing sih aman. Yang paling ditakuti adalah pada saat upload data. Ini nggak boleh ada downtime. Jadi, wahai generasi new mind, harusnya kita mengatakan lupakan mimpi jadi Mark Zuckerberg, lupakan mimpi jadi Jack Ma-nya di Indonesia, karena perusahaan Anda sulit jadi unicorn dalam waktu yang cepat. Apakah kalau mau kaya cepat di negeri politik ini emangnya harus breaking law, merusak aturan bisnis yang ada gitu ya? Kita jadi nggak bisa alim-alim amat kalau kayak gitu, harus super kreatif mengalahkan kekakuan old mind regulator yang cari selamat di dalam menjabat, bukan malah untuk mempermudah masyarakat berusaha. Duh, lamanya 2024.